Kembali Bapak Ibu mengucapkan selamat sore dan salam. Saya bersama Pak Yanto hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 sengaja berkunjung ke keluarga Ibu Marminah. Kami sudah sampai pada beliau saat ini, maka Bapak Ibu dalam perjumpaan ini sekaligus kami akan melakukan ibadat perkunjungan untuk melepas kerinduan kita dalam persekutuan karena pandemi COVID-19 yang mengurung kita, mengisolasi kita kurang lebih 3 bulan lebih. Tidak menjadi penghalang bagi kita, sekalipun kita tidak bisa bersama-sama lebih banyak, namun kita masih bisa memanfaatkan waktu seperti ini untuk membangun persekutuan. Bapak Ibu, kita akan melakukan ibadat perkunjungan di rumah Ibu Marminah sekaligus untuk memandu Bapak Ibu dari rumah masing-masing. Sore hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020. Mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadat. Kami undang untuk berdiri. Kita siapkan lebih dulu Kidung Jemaat nomor 416. Kidung Jemaat nomor 416 akan kita nyanyikan setelah kita masuk dalam pengakuan yang demikian. Mari kita mengaku yang demikian. Kami lakukan ibadat perkunjungan kepada keluarga Ibu Marminah. Berikut sebagai panduan kami beribadah dari rumah kami masing-masing sore hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020. Hanya kami tujukan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan nomor 416 Kidung Jemaat, bait yang pertama saja, tersembunyi ujung jalan dan seterusnya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Silahkan kembali duduk. Kita akan masuk di dalam permenungan yang kita alaskan pada bagian kesaksian kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu untuk berserah diri, sebab kami sesaat lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kesaksian kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9. Tolong Tuhan, buatlah kami mudah untuk mengerti, memahami semua firman-Mu, hingga kami pun boleh melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu ayat 5 sampai 9 dari Ibrani pasal 2. Perikopnya ditulis, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat.
Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian yang berbahagia adalah kita semua yang setiap mendengarkan firman Tuhan ini mau merenungkan, mengamini, dan menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, konsep iman Kristen, Tuhan yang menjadi manusia, ini tidak semua orang paham. Ada yang sengaja melecehkan pengakuan iman tersebut. Mereka dengan alam pikirannya menganggap tidak mungkinlah Allah ini menjadi manusia dengan berbagai dalih. Maka ketika iman Kristen memusatkan pikirannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, ada banyak yang menganggap ini suatu kebodohan. Contoh, ada yang sengaja melecehkan dengan kalimat seperti ini. Mengambil cerita Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara. Masih ingat, Bu Marlina? Dari jauh tampak pohon ara itu rimbun daunnya. Memang bukan musim, tapi pohon ara itu sekalipun tidak musimnya, terkadang masih ada sisa-sisa buah yang kemarin, sehingga tertutup daun-daun muda yang rimbun itu. Ternyata begitu jauh Tuhan Yesus ini sudah berharap-harap di sana ada pohon ara yang bisa dimakan untuk melepas laparnya di perjalanan. Tapi ketika dekat, dilihat, dicari-cari, seluruh ranting dan dahan yang ada, tidak satupun didapati buahnya. Lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang akan mengambil buah dari pohon ini. Lalu matilah pohon ara itu 3 hari kemudian. Begitu ya ceritanya. Nah, dari cerita ini Bu Marminah dan Bapak Ibu semua ada yang menilai, loh, kalau Yesus itu Tuhan, masa Tuhan kok marah, emosi ketika melihat, berharap dari pohon ara itu ada buahnya, tapi tidak. Tuhan kok bisa kecelek, lalu jadilah Tuhan itu marah-marah. Loh, apalagi Tuhan kok bisa lapar waktu dia muring-muring mencari-cari tidak ada karena dia lapar. Masa Tuhan bisa lapar, Tuhan bisa kecelek, Tuhan bisa muring-muring marah atau emosi. Jadi tidak masuk akal lah kalau iman Kristen ini mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Dan begitu. Nah, tapi tidak apa-apa. Itu karena mereka belum paham apa sesungguhnya yang diimani oleh orang-orang Kristen, mengimani Yesus ini adalah Tuhan,
yang sejenak, sedikit, sementara, seketika harus menjadi manusia. Nah, Tuhan yang menjadi manusia ini sesungguhnya membuktikan bahwa Tuhan Allah yang diimani oleh orang Kristen ini bukan Tuhan Allah yang egois. Bukan Tuhan Allah yang mengkruk-mengkruk dari surga hanya melihat-lihat menungso ki polahe kaya apa ae. Ya. Nah, seakan-akan Tuhan ini hanya bisa menciptakan, setelah itu ya hiduplah semaumu. Tapi mauku kamu itu harus baik. Kalau tidak baik, ya tinggal saya hukum. Kalau baik, ya tinggal saya beri pahala atau ganjaran. Begitu saja. Tanpa ada kesediaan sejatine kowe kok dadi mursal, kowe kok dadi keset, kowe kok dadi kaya ngono wong apik, iku sejatine ana apa? Tidak seperti itu. Nah, Tuhan Allah yang diimani oleh orang Kristen ini adalah Tuhan Allah yang peduli. Tuhan Allah yang langsung ikut merasakan bagaimana kelemahan-kelemahan manusia itu, supaya dia tidak binasa oleh kelemahan dan kebodohannya. Lah apa ya enak ceritane Gusti Allah dhisik titahne kowe dadi wong bodoh, kowe tak titane kowe esuk nyemplung neraka, kowe tak titane kowe esuk dadi wong cilaka, ora enak ceritane. Tuhan menciptakan mesti yang baik, yang benar. Tapi kedadiane kok iso ngono? Lah kula mergo ning donya to. Nah, Tuhan yang menjadi manusia itu sesungguhnya Tuhan yang peduli. Tuhan yang ikut ingin merasakan ngopo to wong iki kok keset. Oh, lah mergo pancen dheweke duwe masalah ngene-ngene. Tahu. Nah, itu sebabnya Tuhan Allah yang menjadi manusia seketika di dalam Yesus harus merelakan untuk mati di atas kayu salib ini supaya mereka-mereka yang hina, yang bodoh, yang harus binasa oleh kebodohan dan kelemahannya itu tetap mendapat anugerah, tetap mendapat pengampunan dari kematian Tuhan Yesus itu. Dadi upamane kula panjenengan niku diobar ngono wis gak ana wong sing slamet. Gitu. Upamane Gusti Allah niku mung mengkruk-mengkruk nang swarga wis pokoke aku dhisik nitahne kowe iki dadi wong apik. Dene kowe saiki ndek donya kok urip murang sarak kaya ngono wis urusanmu dhewe. Sing penting sing apik tak lebone swarga, sing elek muncale neraka. Dilalae nek muncale kebanteran punya swarga pisan. Nah, iki gojekane ngono. Nah, itu Bapak yang dikasih Tuhan. Maka apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini perlu menjadi sarana kekuatan iman kita semua. Jangan ragu kalau ada orang mengatakan Yesus itu adalah manusia. Ya, Yesus itu manusia. Betul. Penulis kitab Ibrani ini juga menyaksikan bahwa seketika ia lebih rendah dari malaikat. Jadi di pemahaman orang Yunani itu ngaten donya niku kaya lapis. Lapis telu dhuwur dhewe kuwi nggone wong suci-suci, nggone Gusti Allah, nggone para dewa, nggone macam-macam pokok sing ora dosa. Gitu. Lah, tengah niku donyane alame menungso sing lagi urip. Lah ngisor dhewe niku donya alame wong mati. Nah, mula nek dhuwur dhewe kuwi dianggep niku panggonane Gusti Allah, para agung, para luhur, klebu para malaikat, nek ngisore berarti sak apik-apike ya tetep dheweke iki manungsa sing lagi urip. Begitu. Maka ketika penulis kitab Ibrani mengatakan seketika Yesus lebih rendah dari malaikat-malaikat, artinya memang Yesus itu
manusia sejati, sungguh-sungguh manusia. Maka ketika ia lapar, itu adalah kemanusiaannya. Ketika ia muring-muring, dia itu menungsane. Ketika dheweke kecelik kok iso kapusan, itu menungsane. Gusti Allah ya ora kena to diapusi. Nah, tapi ketika dia sudah bisa memenuhi tugas panggilannya sebagai manusia untuk ikut merasakan pergumulan umat manusia, dadi wong nek salah iki mergo apa, Tuhan Yesus ini tahu persis. Nah, ketika sesaat sudah berlalu, kematian dan kebangkitan, maut sudah dikalahkan, akhirnya dia terangkat ke surga. Di sanalah kealahan Yesus sudah sempurna. Nah, demikian intinya mila nek enten wong Yesus itu kan menungso, wong lahir ya saka wong wadon, nggih. Bahkan panjenengan antep nih, bahkan dia itu adalah manusia sejati. Tapi mung sedelo. Selanjutnya, bahkan sebelumnya, ketika ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini diciptakan, dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Berarti Tuhan Yesus ini sesungguhnya sudah ada. Cuma blegere menungso iku nalika lahir saka buah garbane Ibu Maria melayani selama kurang lebih 3 tahun, antara umur 30 sampai 33. Lah ngoten. Mung sedelo, mung 23 tahun urip ana alam donya manjalma manungsa iku sejatine Gusti Allah. Setelah itu terangkat lagi ke surga, dia sudah kembali kepada kealahannya lagi. Tuhan memberkati kita semua yang selalu kuat di dalam iman, meyakini Yesus adalah Tuhan, sekalipun dia ini manusia, tetapi saat ia menjadi manusia itu dimaksudkan supaya bisa membuktikan bahwa Allah kita ini bukan Allah yang enak kepenak mengkruk-mengkruk ana swarga, nanging Gusti Allah ingkang wigati, gemarti, peduli terhadap umatnya. Sehingga Ibu Marmina, di tengah-tengah situasi yang penuh pergumulan ini, kita yakin Tuhan tidak tinggal diam nang swarga mriku. Tuhan itu sesungguhnya selalu hadir di tengah-tengah kita untuk tetap memberikan penyertaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan, inilah yang mampu kami renungkan dan kami gumuli sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memantapkan dan meneguhkan sehingga kami semakin kuat dan berakar dalam iman kami kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 453. 453 bait yang pertama dan 2 sambil kita menghimpun persembahan. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah dan seterusnya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bait 2. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu,
Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Demikian Bu Marminah dan Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang terungkap di dalam Kitab Jemaat nomor 453 bait yang kedua, bahwa Tuhan itu sungguh tahu akan kelemahan kita, maka Ia selalu membimbing kita. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa bangganya ketika kami tahu dan mengerti Tuhan Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, seketika lebih rendah dari malaikat, membuktikan Tuhan yang maha tinggi tidak hanya tinggal diam di tempatnya yang tinggi, tetapi berkenan hadir bersatu dalam pergumulan manusia. Itu membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat peduli, yang berkenan ikut merasakan pergumulan umat. Tuhan, biarlah dengan renungan ini kami menjadi semakin kuat menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Buatlah kami tegar di dalam mempertahankan keyakinan kami dalam segala sesuatu, supaya apa yang Tuhan kerjakan di dalam kami sungguh-sungguh membuat kami bisa sampai pada tujuan hidup kekal dan selamat. Kami berdoa untuk Ibu Marminah berikut anak cucu yang senantiasa memberi kesempatan untuk mengembangkan diri di dalam pewujudan imannya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun saudara kami ini sudah lanjut usia, kami tahu Tuhan, keyakinan dan semangatnya semakin hari semakin kentara. Untuk itulah Tuhan, Engkau berkenan untuk membuatnya semakin berakar. Kami berdoa untuk warga GKJ Jemaat Kertosono secara keseluruhan yang telah Engkau tempatkan di tengah-tengah masyarakat majemuk. Biarlah kehadirannya sungguh-sungguh membawa berkat, tidak terpengaruh sekalipun harus berat untuk dialami, tetapi sebaliknya semakin tangguh di dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berbagai persoalan yang selalu silih berganti menghadang kami yakin Tuhan tetap akan dapat kami lewati, karena Tuhan selalu campur tangan dan ada di dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Selanjutnya Tuhan, akan kami akhiri ibadat ini. Kami hendak meninggalkan tempat ini, dan saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing akan mengakhiri ibadatnya untuk kembali berkumpul dan berbagi bersama keluarga. Berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akhiri dengan menyanyi kembali Kidung Jemaat nomor 451 bait yang pertama dan 2. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. 451 bait yang pertama dan 2. 451 bait yang pertama dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga, dan seterusnya. Bila Yesus berada di tengah keluarga,
Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita terima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati, berkarya, bersekutu di tengah perjalanan hidup saudara semua, terutama keluarga Ibu Marminah, berikut anak cucu di berbagai tempat, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat bergabung kembali bersama keluarga dan berbagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.